Daus, kamu lagi ngerjain apa sih? Lagi ngitung GC konten sama melting temperature buat laprak. Ini kamu ngitungnya manual? Iya. Oh, hari gini masih ngitung manual. Kamu tahu nggak ada program Python yang bisa ngitung GC konten sama melting temperature tuh jadi cepet, otomatis gitu. Emang ada, Riz? Ada dong. Kamu tahu Gmelt nggak? Apa itu Gmail? Gmelt merupakan program Python yang dibuat untuk memudahkan penggunanya dalam menghitung persen GC konten serta penentuan melting temperature DNA bakteri. Program ini akan meminta penggunanya untuk menginputkan 20-50 basa nitrogen yang kemudian akan diproses melalui sistem dengan output berupa persen GC konten, kemudian ada jenis bakteri yakni mesofilik atau thermofilik, serta penentuan melting temperature DNA dalam satuan derajat Celcius. Sekarang, yuk kita lihat flowchart dari program Gmelt ini. Berikut merupakan flowchart dari program Gmelt. Mulai. Yang pertama, masukkan 20-50 basa nitrogen. Setelah itu, program akan mengidentifikasi apakah basa yang dimasukkan berjumlah 20-50 karakter. Jika tidak, maka program akan meminta user untuk kembali menginputkan basa nitrogen berjumlah 20-50 karakter. Dan jika iya, maka program akan mengidentifikasi kembali apakah karakter basa nitrogen yang diinput merupakan G, C, A, dan T. Jika tidak, maka program akan meminta user untuk menginput kembali sebanyak 20-50 basa nitrogen dengan karakter yang sesuai. Jika iya, maka program akan menghitung jumlah masing-masing karakter basa nitrogen. Selanjutnya, program akan menjumlahkan total basa nitrogen DNA bakteri dengan rumus sigma G ditambah sigma C ditambah sigma A ditambah sigma T sama dengan total basa. Selanjutnya, program akan menghitung persentase GC konten dengan rumus G ditambah C dibagi total basa dikali 100. Setelah itu, program akan mencetak GC konten dengan 2 angka desimal. Print GC konten %. Lalu, program akan mengidentifikasi apakah presentasi GC konten antara 30% sampai 40%. Jika iya, maka bakteri termasuk kategori mesofilik. Dan jika tidak, maka program akan mengidentifikasi kembali apakah presentasi GC konten antara 50-60%. Jika iya, maka bakteri termasuk ke dalam kategori thermofilik. Dan jika tidak, maka kategori bakteri belum bisa diidentifikasi. Selanjutnya, program akan memprint kategori bakteri sesuai dengan klasifikasinya. Selanjutnya, program akan menghitung melting temperature dengan rumus 64,9 ditambah 41 dikali G plus C dikurang 16,4 dibagi total basa. Selanjutnya, program akan mencetak melting temperature dalam derajat Celcius. Selesai. Nah, setelah flowchart tadi, yuk kita lihat pseudocode dari program Gmelt. Program dimulai dengan user yang diminta untuk memasukkan 20-50 basa nitrogen DNA. Jika jumlah basa nitrogen DNA yang diinput tidak sama dengan 20-50 karakter, maka user akan diminta untuk menginput kembali basa nitrogen DNA-nya hingga basa nitrogen DNA yang diinput sama dengan 20-50 karakter. Di titik ini kita sudah punya basa nitrogen yang berjumlah 20-50 karakter. Jika basa nitrogen DNA yang diinput karakternya ada yang tidak ATGC, ada satu saja hurufnya yang bukan ATGC, maka user akan diminta untuk menginput kembali 20-50 basa nitrogen DNA. Di titik ini kita sudah punya basa nitrogen DNA yang berjumlah 20-50 karakter dan terdiri dari ATGC. Lalu selanjutnya program akan menghitung jumlah masing-masing basa nitrogen ATGC, lalu akan dihitung total basanya dengan rumus berikut, lalu GC kontennya akan dihitung dengan rumus berikut, lalu GC konten akan diprint dalam bentuk persen, dan jika desimal, maka akan diprint dalam bentuk 2 angka di belakang koma.
Lalu, jika GC kontennya di antara 30 dan 40%, maka akan dicetak kategori bakterinya mesofil. Jika GC kontennya antara 50 dan 60%, maka akan di-print kategori bakterinya termofil. Jika GC kontennya bukan di antara 30 dan 40, ataupun bukan di antara 50 dan 60 ini, jadi yang di luar ini, maka akan di-print outputnya yaitu belum bisa diidentifikasi. Lalu akan dihitung melting temperature-nya dengan rumus berikut, lalu akan dicetak melting temperature-nya. Flowchart udah, pseudocode udah. Sekarang kita simak Python code-nya yuk. Python code dari Gmelt diawali dengan print, masukkan 20 hingga 50 sequence basa nitrogen DNA. Sequence sama dengan input titik upper. Upper bertujuan agar huruf yang kita masukkan menjadi huruf besar. Kemudian, kita akan memvalidasi panjang input dan karakter yang dimasukkan. Jika panjang sequence-nya kurang dari 20 atau lebih dari 50, maka input tidak valid. Begitu juga jika terdapat huruf selain ATGC, maka inputnya tidak valid. Jika input sudah valid, maka sistem akan mulai menghitung jumlah GCAT. Jumlah GCAT akan digunakan untuk menghitung total basa. Total basa akan digunakan untuk menghitung GC konten dengan rumus sebagai berikut. Kemudian setelah GC konten kita dapatkan, kita dapat menentukan kategori bakteri berdasarkan GC konten. Jika GC kontennya di antara 30 hingga 40, maka kategorinya mesofilik. Jika di antara 50 hingga 60, maka kategorinya termofilik. Jika di luar tersebut, kategori belum bisa diidentifikasi. Kemudian setelah mendapatkan kategori, kita juga akan menghitung melting temperature dengan rumus sebagai berikut. Setelah itu, sistem akan melakukan output berupa GC konten, kategori bakteri, beserta melting temperature-nya. Pemrograman Gmelt ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihannya, program ini menggunakan rasio GC sebagai metode yang akurat untuk memperhitungkan melting temperature dan dirancang agar mudah digunakan untuk menginput sampel DNA yang dapat diintegrasikan langsung dengan data laboratorium. Dan untuk kekurangan, program ini memiliki keterbatasan input yang hanya mampu menginput 20 hingga 50 sampel DNA, sehingga program ini tidak dapat digunakan untuk analisis DNA dalam skala yang lebih besar. Gimana Us, sudah paham belum? Coba tunjukin caranya gimana, Riz, di laptop aku nih. Oke, aku kirim dulu ya file Python-nya ke WA kamu. Oke. Tuh, bentukan code-nya tuh begini. Nanti kamu tinggal input aja basa nitrogen DNA yang kamu lagi hitung manual itu. Yang penting jumlahnya tuh minimal 20, maksimal 50. Tinggal 20 sih. Ya 20 kan. Tinggal masukin. Terus keluar tuh outputnya. Ada GC kontennya berapa persen, sama kategorinya termofilik gitu. Sama keren, Riz. Gmail bisa memudahkan kita untuk menghitung GC konten ini. Iya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.